Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan konten berikutnya yang berkaitan dengan besaran satuan dan alat ukur. Di sini khusus membahas tentang bagaimana cara kalian membaca alat ukur. Hanya beberapa alat ukur yang dibahas di konten ini yang sekiranya itu masih siswa masih merasakan kesulitan. Ini yang pertama adalah besaran massa, yaitu menggunakan neraca. Neraca ini atau timbangan tapi tidak umum digunakan di pasar ya. Karena timbangan ini untuk menimbang bahan atau benda yang ringan. Dan ini biasanya digunakan di sekolah-sekolah. Nah, sebenarnya di timbangan itu, ini alat ukurnya ada di sini. Nah, ini alat ukurnya. Nah, ini saya besarkan di bawahnya ini. Di situ dituliskan pada bagian atas itu ada angka 300. Nah, 300 ditulis, kemudian angka bawahnya di sini. Nah, itu angka bawahnya itu ada angka 40, kemudian yang paling bawah lagi. Nah, itu angkanya 6. Jadi dijumlahkan begitu aja, 346 gram. Nah, makanya ini tidak digunakan di pasar. Kalau digunakan di pasar tidak mampu, karena di pasar itu paling enggak kan 1 kilo, 2 kilo. Nah, ini kan ukurannya ukuran gram. Berikutnya yang merupakan pembacaan alat ukur yang menjadi kesulitan adalah jangka sorong, yaitu mengukur besaran panjang. Pada gambarnya di situ ada dua bagian yang lancip ya, karena memang fungsinya jangka sorong ini untuk mengukur kedalaman, diameter, kedalaman suatu benda, misalnya kedalaman gelas, kedalaman botol, ini menggunakan jangka sorong. Ini ada tanda di sini nih yang digunakan untuk mengukur kedalaman, dimasukkan di dalam botol, maka kedalaman botol akan bisa terukur. Kemudian yang bagian bawah ini digunakan untuk mengukur diameter, misalnya pada tutup botol itu bagian luarnya berapa diameternya. Terus kalau bagian dalam itu yang digunakan ini, yang atas ini ada lancip dimasukkan di dalam tutup botol. Nah, kemudian cara perhitungannya ini saya perbesar di sini. Nah, sini tidak harus dimulai dari angka 0, karena dalam perhitungan itu gambar ini mengambilkan langsung pada perhitungan. Di sini ada angka 9 ini. Di sini ada angka 9. 9 ditulis, kemudian ini seperti penggaris ya, seperti penggaris. 9,1, 9,2. Nah, pada angka 0, bawah ini ada angka 0. Ini menunjukkan di sini pada skala berapa. Nah, ini saya tunjuk itu angka 9 yang di sini, 5. Sebenarnya lebih, nah nanti lebihnya itu dibaca sendiri ya. 9,5 ditulis dulu, kemudian lebihnya di bagian bawah ini ada skala, ini dicari garis yang lurus dengan skala atau garis di atas, yaitu di angka ini, di angka 7. Maka hasil ukur dari diameter adalah 9,57 mm. Sehingga ketika mengukur diameter tutup botol bagian baik itu luar maupun dalam tidak bisa menggunakan penggaris, karena penggaris itu paling tidak sentimeter, milimeter iya, tapi milimeter yang lebih kecil lagi tidak bisa. Kalau di sini masih bisa. Nah, jadi ada 9,57. Nah, 7-nya ini yang tidak bisa, tidak ada di penggaris. 7 itu tidak ada. Saya ulangi lagi, di sini ada angka 9. Nah, kemudian 5 itu di sini. Nah, itu 5. Kemudian lebihnya ini yang ditunjuk angka 0 itu kan lebih. Lebihnya dilihat atau dibaca skala yang bawah, yang lurus. Nah, ini yang lurus itu 7. Jadi hasil ukurnya 9,57. Saya ulangi lagi ya, guys ya, untuk alat pengukuran yang lain. Nah, ini ada angka 7 dan angka 8.
angka 0, ini yang utama dulu adalah ditunjuk adalah angkanya 7. 7, di angka 0 dibatasi 0 ini, di sini ada 2 kan? Memang tidak ditulis. Di penggaris pun kan untuk ukuran mili juga tidak ditulis kan? Di sini ada 2 ini, garis 2. Nah, berarti 7,2. Nah, lebihnya berapa? Dicari angka bawah dari garis yang lurus. Nah, ini kan tidak lurus di sini. Ini tidak lurus, ini tidak lurus. Ini juga hampir lurus, tapi yang paling lurus adalah yang ini. Ini lurus. Jadi hasil ukurnya 7,24. Kita lanjut dengan besaran panjang yang diukur menggunakan mikrometer. Nah, mikrometer ini alat ukur panjang, tapi untuk yang tipis ya, seperti kertas. Misalnya plat seng ya, kalau misalnya beli di toko bangunan itu plat sengnya ketebalan berapa, ketebalan kaca berapa. Nah, agak beda dengan jangka sorong tadi. Nah, kalau di sini ukurnya satu-satu ya. Di sini ada angka 0. Kemudian ini angka satunya di sini. Nah, ini 1, ini 2. Tapi tetap memang nggak ditulis. Kemudian jika ada skala yang bawah, ini berarti 0,5 kalau kelihatan. Nah, kelihatan oleh apa? Kelihatan oleh garis ini. Garis ini, garis ini, garis lurus ini. Nah, ini yang dibatasi adalah angka 2,5. 2,5 ditulis dulu. 2,5. Karena ini 5 bawah ini muncul. Kelihatan. Kemudian lebihnya ini, garis tengah ini lurus dengan angka berapa? Angkanya ini kan 30, terus ini 35. Jadi 30, 31, 32, di situ adalah 34. Ditulis 0,34. Coba komanya diluruskan. Nah, kemudian dijumlahkan, hasilnya menjadi 2,84 milimeter. Pengukuran yang berikutnya. Nah, ini 2,5 lagi ini 2,5. Jadi yang dibatasi garis ini ya, garisnya ini. Garis ini sebenarnya kan bisa diputar ini. Jadi batasnya itu adalah 2,5. Nah, lebihnya itu yang ini, yang di garis yang ini, garis yang mendatar ini menunjuk angka berapa? Setelah 10 kan 11. Tetapi nulisnya 0,11. 0,11. Sehingga ketika dijumlahkan dengan yang 2,5 menjadi 2,61. Nah, yang terakhir ini untuk mengukur kuat arus. Kuat arus pada lampu, pada baterai itu bisa ya. Nah, bagaimana cara mengukur menggunakan ampere meter? Nah, ini yang ditunjuk dulu ini. Yang ditunjuk ini kelihatan di sini ada angka 4. Nah, 4-nya saya tulis itu. 4 saya tulis. Kemudian di sini ada angka maksimal. Angka paling besar di sini 12. Nah, jadinya 4 per 12. Dikalikan di sini ditunjukkan oleh ini daerah yang di sini. Di sini bermacam-macam ya, tidak hanya 6 ampere. Kadang-kadang di sini 5 ampere, kadang-kadang di sini 10 ampere, bisa 100 ampere juga bisa. Jadi nanti tinggal dikalikan dengan daerah yang ditunjuk oleh ini. Saya ulangi lagi untuk ampere meter ya, mengukur kuat arus. Jadi angka yang ditunjuk pertama kali dulu ini berapa? 4. Dibagi angka maksimal yang ada di sini 12. Dikalikan penunjuknya ini. Di bawah itu ada. Ini sebenarnya tempatnya kabel ya. Nanti kabelnya dihubungkan di sini. Di 6 ampere. Setelah dikalikan 4 dibagi 12 sepertiga kali 6. Maksudnya hasil ukurnya 2 ampere. Bukan 4 ampere. Paham ya? Mudah-mudahan bermanfaat lagi penjelasan tentang membaca alat ukur. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.